Lukman Republik mempersembahkan informasi akurat, terpercaya. Hari ini Lukman Republik menghadirkan informasi HUT Bayangkara ke-78 yang dilaksanakan di lapangan Sukorambi pada hari Senin 1 Juli 2024. Berharap semuanya yang sudah terlanjur terbiasa menggunakan berhenti, jangan lagi diteruskan membangkrutkan dan membayangkan semuanya. Yang kedua tentunya kami berharap nanti Polres dan sigap, saya yakin Polres sangat betul-betul intens menjaga dan menghilangkan. Ya, kami himbau terusan, pengawasan secara khusus tidak ada, tapi yang pertama kami himbau terus saling mengawasi antara pimpinan PD kalau dekat kepada PD lihat ke anak buahnya masing-masing. Apabila ada indikasi seperti itu, laporkan saja, kita lakukan pembinaan, kalau enggak kita laporkan di sini. Kita sudah hadir tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda luar biasa. Pilkada kemarin Pilpres Pileg berjalan sudah kondusif dan dingin, enak semua. Dan sekarang ini tentunya pilkada Pilgub dan Pilgub tentunya nanti kami sudah punya pengalaman kemarin. Tentunya kita harus lebih kondusif lagi dan lebih enjoy lagi tentunya. Pilkada ini harus kita manai dengan pergerakan ekonomi bisa bermanfaat pada ekonomi. Tidak ada pilkada itu memberhentikan ekonomi, justru pilkada itu membangkitkan ekonomi. Silakan dijanjikan sebanyak-banyaknya dengan pilkada kita bahagia. Pilkada adalah demokrasi, pesta demokrasi yang kita dukung dan ekonomi harus tumbuh. Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Bayangkara ke-78 untuk seluruh insan Polri dimanapun berada. Kemudian terkait dengan pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana penanganan Polres terhadap judi online. Judi online ini menjadi atensi nasional, atensi pemerintah, sehingga kami juga paralel bersama dengan itu terus memonitor perkembangan masyarakat kita terkait dengan judi online. Kami informasikan untuk di wilayah Jember sendiri kaitan dengan judi online sudah ada beberapa yang kita amankan, tetapi memang jumlahnya belum masif karena memang kita tahu judi online ini kan menggunakan alat komunikasi gitu ya, sehingga memang cukup sulit untuk kita bisa menangkap secara masif, tetapi ketika kita dapat 1-2 ini bisa berkembang pada pihak-pihak lain. Intinya Polres Jember berkomitmen untuk memberantas segala bentuk perjudian, tidak hanya judi online, judi kartu, sabung ayam, dadu dan lain sebagainya. Kartu itu juga menjadi atensi kita. Karena apa? Judi merusak generasi bangsa gitu ya, merusak alam dan lain sebagainya, dan yang pasti rugi, tidak ada untungnya bermain. Kemudian di internal kami sendiri, kami juga mengawasi secara ketat, bahkan kami ada pemeriksaan handphone secara berkala gitu ya, atau spontanitas untuk memastikan bahwa tidak ada anggota-anggota kami yang terkontaminasi dari judi online. Kalaupun ada, kita pasti akan tindak secara internal. Ada 3-5 orang yang sudah kita amankan, tetapi bukan pada judi online, lebih pada sabung ayam, kemudian kartu dan juga dari itu yang sudah kita amankan. Dan kalau misalnya masyarakat yang menemukan mekanisme untuk melaporkan sampai ke sama seperti mekanisme pelaporan pengaduan kejahatan lainnya dengan memberikan bukti-bukti petunjuk ataupun peristiwanya, data pendukung, sehingga kami pihak kepolisian tidak kesulitan dalam menelusuri siapa yang dilaporkan, apa buktinya dan lain sebagainya. Tentunya kerjasama dan informasi dari masyarakat sangat penting bagi polisi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Kami tidak membentuk tim siber khusus, tetapi kami ada tim preemptif itu ada di humas kami, kemudian tim tindaknya ada di Satreskrim, kemudian juga di Sitik juga ada. Jadi kami di satuan internal kami berkolaborasi sinergi juga untuk mencegah adanya
praktek-praktek judi online, kemudian kejahatan siber lainnya, penipuan, kemudian belanja online, pinjaman online ini juga menjadi bagian dari yang kita perhatikan. Sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak Bupati juga, kami telah beberapa kali melakukan koordinasi baik dengan pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kami telah juga melakukan perhitungan indeks potensi kerawanan pemilu kada. Ini untuk menentukan daerah-daerah mana saja yang kategori rawan, kurang rawan, atau sangat rawan. Karena ini akan berpengaruh kepada jumlah pengamanan atau jumlah personil pengamanan yang akan dilibatkan. Dan alhamdulillah Polres Jember juga mendapatkan dana hibah bantuan dari Pemkab untuk pengamanan pemilu kada. Jumlahnya cukup besar. Ini yang harus kami kelola dengan baik agar efektif, efisien, dan tidak salah dalam penggunaan. Sudah, jadi saat ini Polres Jember tidak ada dalam kategori sangat rawan. Yang ada adalah kurang rawan dan rawan. Rawan juga tidak banyak, hanya ada di kurang lebih 6-10 TPS. Tetapi ini kan sifatnya dinamis ya. Ketika nanti menjelang pemilu kada situasinya semakin kondusif, maka kita bisa turunkan ke kategori kurang rawan. Tapi kalau ternyata dari kategori kurang rawan mendekati pemilu kada intensitas politiknya cukup tinggi, maka bisa kita meningkatkan statusnya menjadi kategori rawan. Kecamatannya ada beberapa yang sudah kita identifikasi, tapi saya tidak boleh menyampaikan karena nanti masyarakat di sana yang cemas gitu ya. Tetapi kami melakukan upaya-upaya cooling system. Daerah-daerah yang sering didatangi polisi, diajak dialog, komunikasi tokohnya, penyelenggara pemilunya, kemungkinan itulah yang dimaksud sebagai daerah rawan. Ya. Dan paling terakhir ya, tadi kan ada penghargaan yang saya perhatikan juga ada beberapa itu kasus 3 bulan, betul. Dan sekarang ini saat marah. Apa ini artinya apa? Artinya kita harus lebih waspada. Para orang tua harus menjaga anak-anaknya lebih intens, terutama anak perempuan. Dapat saya informasikan, selama periode 2024 saja, ada 47 kasus yang dilaporkan pada pihak kepolisian. Itu yang di permukaan. Di bawah permukaan mungkin bisa lebih banyak. Ini apa? Ini adalah alert atau warning untuk kita semua, terutama para orang tua, menjaga anak-anaknya lebih ketat lagi, mengawasi anak-anaknya lebih ketat lagi. Contoh, ketika sudah jam malam, jangan sampai berada di luar rumah. Pastikan sudah di rumah. Tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga perlu dijaga, jangan sampai nanti tidak menjadi korban, tapi malah menjadi pelaku. Karena pelakunya ada juga yang masih di bawah umur. Ini kan ini apa artinya korban sudah mulai banyak speak up atau memang kasusnya mau bertambah? Sebenarnya di dalam kasus perlindungan perempuan dan anak itu yang kita harapkan. Speak up, berani bicara dari para korban itu membantu kepolisian dalam meminimalisir, mencegah, dan mengungkap. Tapi kalau para korban ini tidak berani berbicara, tidak berani melaporkan, maka akan muncul korban-korban lain. Karena biasanya korban dari kejahatan kekerasan seksual itu tidak satu, biasanya berantai. Nah, kalau tidak dilaporkan ya akan terus bertambah. Langkah-langkah Polres sendiri untuk mengurangi itu apa? Banyak sekali langkah kita, mulai dari tindakan preventif sampai penegakan hukum kita lakukan. Itu mulai dari sosialisasi penyuluhan, kemudian juga deklarasi sekolah anti kekerasan itu tidak lakukan, sampai penegakan hukum dari Satreskrim itu nggak pernah berhenti. Makanya tadi saya terangkan kan ada 47 laporan yang sekarang kita proses. Sebagian sudah P21 masuk persidangan, sebagian masih proses pemberkasan atau melengkapi berkas. Oke. Harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasa
kita. Doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku. Lindungi, ayomi, layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Bayangkara harapan bangsa, pengembang tugas mulia. Berasas dan dirasa, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadikan berdiri. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuan ku kembangkan, kemanusiaan selalu ku panjangkan, dengan iman teguh kita. Doakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku. Lindungi, ayomi, layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.